Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mempelajari apa yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, terutama tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Musnad, Al-Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra, dan Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, berasal dari seorang sahabi bernama Abu Dzarrin Al-Ghifari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, kata Abu Dzar, "Ya Rasulullah, min aina atasaddaqu wa laysa lana amwalun?" Wahai Rasulullah, bagaimana saya bisa bersedekah sedangkan saya tidak punya harta? Qala, Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, "Li anna min abwabis shadaqati," kata beliau, di antara pintu-pintu sedekah adalah, mari kita hitung bersama ada berapa, untuk membuktikan bahwa tidak ada istilah tidak bisa di dalam al-Islam. Tidak ada istilah susah di dalam al-Islam. Tidak ada istilah berat dalam al-Islam. Semua bisa dicoba. Tidak bisa yang ini, yang itu. Tidak bisa yang itu, yang mana lagi? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu sedekah itu antara lain adalah at-takbir. At-takbir adalah lafaz Allahu Akbar. Wa subhanallah. Sudah jelas itu namanya adalah tasbih. Walhamdulillah. Itu namanya adalah hamdalah. Wala ilaha illallah, itu namanya adalah tahlil. Wa astaghfirullah, itu namanya adalah istighfar. Jadi kalau kita sebut, satu takbir Allahu Akbar, kedua tasbih subhanallah, ketiga alhamdulillah hamdalah, keempat at-tahlil la ilaha illallah, dan yang kelima adalah astaghfirullah atau al-istighfar. Terkait dengan bab kita, kata beliau lanjut, wa ya'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Yang keenam berarti adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Lalu berikutnya disebut urutan yang berikutnya, silakan kita ingat. Berarti sekarang yang ketujuh, wa ta'zilu asy-syaukata an tariqin nasi wal azma wal hajara. Kata Rasul, dan engkau singkirkan asyaukah, duri, antariqin nas, dari jalan orang, wal azma, begitu juga kalau bukan duri maka al azm, al itu adalah tulang, wal hajar, atau kalau bukan duri, kalau bukan tulang maka batu. Yang sesungguhnya itu adalah contoh saja dari perkara yang menghalangi orang dari jalan, atau menyulitkan orang dalam berjalan, atau bahkan melukai dan membahayakan orang dari jalan. Lanjut. Kata beliau, wa tahdi al-a'ma wa tusmi'u al-asamma wal abkama hatta yafqah. Kamu memberi petunjuk, memberi bimbingan, memberi pengarahan, memberi nasihat, memberi pengajaran kepada orang yang a'ma. A'ma artinya tidak bisa melihat. Kemudian wal asam, atau orang itu adalah bisu. Wal abkam, atau orang itu adalah tuli. Jadi kalau bahasa kita ini adalah orang yang punya kebutuhan khusus. Atau dalam bahasa pendidikan disebut inklusif. Ada caranya. Kata Rasul, bisa kamu memberi
cara kepada mereka sehingga mereka itu hatta yafqah, mereka bisa mengerti, bisa paham tentang apa? Tentang Islam, tentang jalan yang lurus, tentang bagaimana caranya dia sampai kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini adalah memberikan bukti kepada kita bahwa mereka ini yang berkebutuhan khusus ini tidak boleh diterlantarkan, tidak boleh dibiarkan, tetapi kita harus cari jalan, dan ada jalannya, bahwa mereka punya pintu, punya celah, punya peluang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah watudillul mustadilla ala hajatin lahu qad alimta makanaha. Kata Rasulullah SAW, kamu tunjukkan orang yang dia punya kebutuhan untuk sampai kepada suatu tempat, dan tempat itu kamu tahu. Kamu antarkan orang itu, kamu tunjukkan orang itu sampai ke tempat tujuannya. Tentu adalah beberapa cara, ada yang mungkin bisa menunjukkan Google Map-nya, ya, atau Sherlock-nya, atau alamat jelasnya, atau memberi ongkosnya, atau mengantarkannya. Yang jelas orang itu sampai ke tempatnya. Menghantarkan orang yang butuh sampai kepada suatu tempat dan dia kurang tahu, kurang paham, kurang ingat tentang tempat yang dituju, itu adalah sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut kata beliau, wa tas'a bi shiddati saqaika illa lahafanil mustaghith. Kamu berusaha untuk dengan bekerja keras. Disebut di sini shiddati saqaik. Artinya adalah sak itu adalah dua betis dengan gigih begitu, maksudnya sangat sungguh-sungguh misalnya, adalah untuk kakimu digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Al-mustaghis, mungkin orang itu adalah merasa kitalah yang bisa menolongnya. Itu namanya istighosah. Istighosah itu adalah permintaan, permohonan, doa yang sangat-sangat genting, dan dia menganggap tidak ada lagi yang bisa melakukan itu kecuali dia. Tentu kalau urusan akidah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini menggunakan kalimat istighosah, maknanya adalah bahwa orang itu yang difahami, yang dipercaya bisa memberikan pertolongan pada dia. Ketika kita adalah dipertaruhkan seperti itu, lalu kita kemudian menolong orang seperti itu pun adalah bagian daripada sedekah. Lalu kata beliau, wa tarfa'u bisiddati zira'aika ma'ad da'if. Kamu angkat dua sikumu, maksudnya adalah menolong juga sama ma'ad da'if, bersama orang yang lemah. Jadi kalau ada orang lemah, tangan kita hendaknya kita julurkan untuk menolong, untuk membantu, untuk meringankan orang yang lemah, orang yang membutuhkan. Itu juga adalah bagian dari sedekah. Kata Rasulullah SAW, kullu dzalika min abwabis sedekah minka ala nafsika. Sebetulnya semua itu adalah pintu-pintu sedekah darimu untukmu. Dari kita lakukan untuk orang itu yang membuat kita sampai kepada mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW memberikan tambahan yang ini adalah sebetulnya bagi orang yang sudah dewasa dan sudah berkeluarga. Kata Rasulullah SAW, walaka fi jima'ika zaujataka ajrun. Dan kamu berjima, bersetubuh dengan istrimu adalah kamu berhak mendapatkan pahala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diurailah kenapa itu terjadi, ada dialognya tetapi saya tidak akan sampaikan. Tetapi ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau antum hitung, coba ada berapa? 1, takbir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar. 5, amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian menyingkirkan duri dari jalan, atau yang melukai, menunjukkan orang yang tadi membutuhkan, sampai dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan pengajaran, mendapatkan ilmu, kemudian menunjukkan orang sampai ke alamat, sudah 10. Kemudian membantu orang yang membutuhkan, kemudian menolong orang yang lemah. Ada berapa itu? 12. Plus yang terakhir tadi adalah dengan bergaul dengan istri, itu adalah menjadi ke 13. Subhanallah. Apa kurangnya Islam? Semuanya ada. Mau urusan pribadi ada di sini.
Mau urusan orang ada di sini. Mau orang berkaitan dengan senang ada di sini. Mau berkaitan dengan bagaimana kita berbagi kesenangan itu dengan orang juga ada di sini. Mau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ada di sini. Subhanallah. Islam menjawab. Dan ini baru namanya terjemahan tekstual. Bagaimana kalau kita bahas nanti dengan makna yang lebih dalam? Mafhum dari apa yang terkandung di dalam hadis ini tentu akan lebih luas lagi. Ini baru mantuknya saja. Setiap nas itu ada mantuk dan ada mafhum. Mantuk itulah sesuatu yang terungkap, yang terucap. Itu namanya mantuk. Tapi di dalamnya adalah ada unsur rahasia yang dalam, dan itu adalah perlu dengan syarah, perlu dengan tafsir, dan itu adalah tentu membutuhkan waktu. Tetapi teman sekalian, 13 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawarkan kepada kita. Mau yang mana? Semua adalah sedekah, dan sedekah itu adalah untuk kita. Mumpung kita masih urip, mumpung kita masih hidup, seberapa nafas yang kita nikmati dari Allah itu adalah akan dimintai tanggung jawab, dan seberapa amalan yang kita lakukan untuk manfaat diri kita dan berbagi dengan orang lain, semua adalah mempunyai satu manfaat yang besar untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan selalu untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang ringan maupun yang berat, maupun yang manis maupun yang pahit, maupun yang dianggap tidak beresiko, bahkan yang beresiko. Karena sesungguhnya Allah membeli dari kita sekalian, dari mulai yang apa yang kita korbankan Allah beri. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah memberi dari orang-orang yang beriman itu nyawa mereka, harta mereka, lalu Allah akan balas dengan surga. Jadi teman sekalian, hidup adalah berdagang dengan Allah SWT. Tinggal dagangan mana yang kita akan beli, lalu kemudian kita akan jual kepada Allah, sehingga Allah akan balas kepada kita dengan pahala yang sangat besar dan berlipat ganda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.